I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani Lubis dengan NIM 23020004. Di sini saya akan membuat video pembahasan tentang konsep pengetahuan dan kriteria kebenaran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa manusia selalu berusaha untuk menemukan kebenaran. Beberapa cara ditempuh untuk memperoleh kebenaran, antara lain dengan menggunakan korespondensi, koherensi, pragmatis, religius, dan substansi. Pengalaman-pengalaman yang diperoleh manusia membuahkan prinsip-prinsip yang lewat penalaran rasional, sehingga kejadian-kejadian yang berlaku di antara itu dianggap dapat dimengerti dan benar hukumnya sesuai dengan teori yang dipakai. Pengetahuan adalah segala hal yang manusia ketahui tentang sesuatu objek, sementara objek yang dapat diketahui oleh manusia. Menurut epistemologi Islam mencangkup objek-objek fisik, inderawi, dan objek-objek non-fisik dan metafisik. Dengan itu, hubungan pengetahuan dengan objek sangat erat, yaitu tidak akan ada pengetahuan tentang sesuatu objek bila objek itu sendiri tidak ada. Ketika kita bertanya dari mana objek yang kita ketahui itu berasal, maka kita sebenarnya berbicara tentang sumber pengetahuan. Hakikat pengetahuan atau idealisme dan realisme. Epistemologi pada hakikatnya membahas tentang pengetahuan yang berkaitan dengan apa itu pengetahuan dan bagaimana memperoleh pengetahuan tersebut. Pengetahuan pada dasarnya adalah keadaan mental. Mengetahui sesuatu adalah menyusun pendapat tentang suatu objek. Dengan kata lain, menyusun gambaran dalam akal tentang fakta yang ada di luar akal. Persoalannya kemudian adalah apakah gambaran itu sesuai fakta atau tidak, apakah gambaran itu benar, atau apakah gambaran itu dekat pada kebenaran atau jauh dari kebenaran. Ajaran realisme percaya bahwa dengan sesuatu atau lain cara ada hal-hal terdapat di dalam dan tentang dirinya sendiri, serta yang hakikatnya tidak terpengaruh oleh seseorang. Contohnya, fakta menunjukkan suatu meja tetap sebagaimana adanya kendati tidak ada orang di dalam ruangan itu yang menangkapnya. Jadi meja itu tidak tergantung kepada gagasan kita mengenainya, tetapi tergantung pada meja tersebut. Teori kedua tentang hakikat pengetahuan adalah idealisme. Ajaran idealisme menandaskan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. Pengetahuan adalah proses-proses mental atau proses psikologis yang bersifat subjektif. Oleh karena itu, pengetahuan bagi seorang idealis hanya merupakan gambaran subjektif dan bukan gambaran objektif tentang realitas. Subjektif dipandang sebagai sesuatu yang mengetahui, yaitu dari orang yang membuat gambaran tersebut. Oleh karena itu, pengetahuan menurut teori ini tidak menggambarkan kebenaran yang sebenarnya. Yang diberikan pengetahuan hanyalah gambaran menurut pendapat atau penglihatan orang yang mengetahui. Kalau pada realisme mempertajam perbedaan orang yang mengetahui. Bagi idealisme, dunia dan bagi-bagiannya, dunia merupakan satu kebulatan, bukan satu mekanik, tetapi kebulatan organik sesungguhnya yang sedemikian rupa, sehingga suatu bagian darinya dipandang sebagai kebulatan logis dengan makna sebagai inti yang terdalam. Sumber pengetahuan atau empirisme, rasionalisme, dan
iluminasionalisme. Kalau ada dua teori mengenai hakikat pengetahuan, maka ada tiga teori tentang jalan memperoleh pengetahuan atau sumber pengetahuan, yaitu empirisme, rasionalisme, dan iluminasionalisme. Menurut empirisme, pengetahuan diperoleh dengan perantara panca indera. Panca indera mendapatkan kesan-kesan dari apa yang ada alam nyata, dan kesan-kesan itu berkumpul dalam diri manusia. Seorang empirisme berpendirian bahwa kita dapat memperoleh pengetahuan melalui pengalaman. Ciri yang menonjol dari jawaban ini dapat dilihat bila diperhatikan pertanyaan seperti, bagaimana orang mengetahui es dingin? Jawaban seorang empiris akan berbunyi, karena saya merasakan hal itu, atau karena seorang ilmuwan telah merasakan seperti itu. Dalam pernyataan tersebut ada tiga unsur, yaitu yang mengetahui subjek, yang diketahui objek, dan cara dia mengetahui bahwa es itu dingin. Bagaimana dia mengetahui es itu dingin? Dengan menyentuh langsung lewat alat peraba. Dengan kata lain, seorang empiris akan mengatakan bahwa pengetahuan itu lain. Seorang empiris akan mengatakan bahwa pengetahuan itu diperoleh lewat pengalaman-pengalaman indrawi yang sesuai. John Locke, bapak empiris Britania, mengatakan bahwa pada waktu manusia dilahirkan, akalnya merupakan sejenis buku catatan kosong. Dan di dalam buku catatan itulah ditulis pengalaman-pengalaman indrawi. Menurutnya, seluruh sisa pengetahuan kita diperoleh dengan jalan menggunakan serta membagikan ide-ide yang diperoleh dari penginderaan serta refleksi yang pertama dan sederhana. Dia memandang akal sebagai jenis tempat pengampuan yang secara pasif menerima hasil-hasil penginderaan tersebut. Ini berarti semua pengetahuan kita, betapapun rumitnya, dapat dilacak kembali sampai pada pengalaman-pengalaman rumitnya. Apa yang tidak dapat atau tidak perlu dilacak kembali secara demikian, itu bukanlah pengetahuan, atau setidaknya bukan pengetahuan mengenai hal-hal yang faktual. Setelah John Locke, David Hume, tokoh empirisme yang melanjutkan gagasan Locke, menurutnya, manusia tidak membawa pengetahuan bawaan dalam hidupnya. Sumber pengetahuan adalah pengamatan. Pengamatan mengenai ide-ide, hal-hal, kesan-kesan, dan pengertian-pengertian. Yang dimaksud dengan kesan-kesan adalah pengalaman langsung yang diterima dari yang menampakkan diri dengan jelas, hidup dan kuat seperti merasakan tangan terbakar. Yang dimaksud dengan ide adalah gambaran tentang pengamatan yang redup, samar-samar, yang dihasilkan dengan merenungkan kembali atau merefleksikan dalam kesadaran kesan-kesan yang diterima dari pengalaman. Ide kurang jelas, kurang hidup jika dibandingkan dengan kesan-kesan. David Hume menegaskan bahwa pengalaman lebih memberi keyakinan dibanding kesimpulan logika atau keistimewaan sebab akibat. Secara konstan terjadi seperti api yang membuat air mendidih. Padahal, dalam api tidak dapat diamati adanya daya aktif yang mendidihkan air. Jadi, daya aktif yang disebut hukum kualitas itu bukanlah hal yang dapat diamati, bukan hal yang dapat dilihat dengan mata sebagai berada dalam air yang direbus. Dengan demikian, kasualitas tidak bisa tentang dirinya mengetahui sebelum mengetahui yang lain. Maka, pengetahuan iluminasi adalah objek dan bisa diterima secara ilmiah. Pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu epistem, yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti penjelasan atau ilmu. Jadi, secara etimologis, epistemologi adalah ilmu tentang pengetahuan. Sedangkan secara terminologi, epistemologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan teori ilmu pengetahuan, sumber pengetahuan, dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan itu. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang membicarakan mengenai hakikat ilmu. Dan ilmu sebagai proses adalah usaha pemikiran yang sistematik dan metodik untuk
untuk menemukan prinsip kebenaran yang terdapat pada suatu objek kajian ilmu. Apakah objek kajian ilmu itu ada seberapa jauh tingkat kebenaran yang bisa dicapainya dan kebenaran yang bagaimana yang bisa dicapai dalam kajian ilmu. Epistemologi meliputi berbagai sarana dan tata cara menggunakan sarana dan sumber pengetahuan untuk mencapai kebenaran dan kenyataan. Perbedaan dalam pemilihan asumsi ontologi dengan sendirinya akan mengakibatkan perbedaan, yaitu akal, pengetahuan, intuisi, dan lain-lain. Teori kebenaran atau korespondensi, koherensi, pragmatisme, dan huduri. Kebenaran korespondensi. Teori korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di dalam objek yang dituju pernyataan tersebut. Teori kebenaran korespondensi adalah teori kebenaran yang paling awal sehingga dapat digolongkan ke dalam teori kebenaran tradisionalisme karena sejak awal sebelum abad modern mensyaratkan kebenaran pengetahuan harus sesuai dengan kenyataan. Dalam teori kebenaran, korespondensi tidak berlaku pada objek non-empiris atau objek yang tidak dapat diindra. Kebenaran dalam ilmu adalah kebenaran yang sifatnya objektif. Ia harus didukung oleh fakta-fakta yang berupa kenyataan dalam pembentukan objektifnya. Dalam teori ini terdapat 3 kesukaran dalam menentukan kebenaran disebabkan karena satu, teori korespondensi memberikan gambaran yang menyesatkan dan yang terlalu sederhana mengenai bagaimana kita menentukan suatu kebenaran atau kekeliruan dari suatu pernyataan. 2. Teori korespondensi bekerja dengan ide bahwa dalam mengukur suatu kebenaran kita harus melihat setiap pernyataan satu persatu apakah pernyataan tersebut berhubungan dengan realitas atau tidak. 3. Kelemahan teori kebenaran korespondensi ialah munculnya kehilafan karena kurang cermat penginderaan atau indera tidak normal lagi sehingga apa yang dijadikan sebuah kebenaran tidak sesuai dengan apa yang dialami. Kebenaran koherensi. Koherensi merupakan pengaturan secara rapi kenyataan dan gagasan, fakta dan ide menjadi suatu untaian yang logis sehingga mudah memahami pesan yang dihubungkannya. Teori kebenaran koherensi ini digunakan sebagai sebuah pesan atau penarik kepada umum supaya perhatiannya tertuju pada satu titik. Atau dengan arti lain, teori kebenaran koherensi merupakan teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Teori ini punya banyak kelemahan dan mulai ditinggalkan. Misalnya astrologi mempunyai sistem yang sangat koheren, tetapi kita tidak menganggap astrologi benar. Kebenaran tidak hanya berbentuk oleh hubungan antar fakta atau realitas saja, tetapi juga hubungan antara pernyataan-pernyataan fakta atau realitas saja. Dengan kata lain, suatu pernyataan adalah benar apabila konsisten dengan pernyataan-pernyataan yang terlebih dahulu kita terima dan kita ketahui kebenarannya. 2 masalah yang didapatkan dari teori koherensi adalah pernyataan yang tidak koheren secara otomatis tidak tergolong kepada suatu kebenaran. Sama halnya dengan mengecek apakah setiap pernyataan berhubungan dengan realitasnya, kita juga tidak akan mampu mengecek apakah ada koheren di antara semua pernyataan yang benar. Kebenaran pragmatis. Teori pragmatis tentang kebenaran. Kata pragmatisme berasal dari bahasa Yunani yaitu pragma, yang artinya dapat dilakukan tindakan atau perbuatan. Falsafah ini dikembangkan oleh seorang bernama William James di Amerika Serikat. Menurut filsafat ini dinyatakan bahwa sesuatu ucapan hukum atau sebuah teori semata-mata bergantung kepada asas manfaat. Satu dianggap benar jika mendatangkan manfaat. Suatu kebenaran atau suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan manusia. Teori ini pada dasarnya mengatakan bahwa suatu proposisi benar dilihat dari realisasi proporsi itu, jadi benar tidaknya tergantung pada konsekuensinya. Kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis sepanjang proporsi itu berlaku atau memuaskan. Kebenaran huduri.
Berpendirian bahwa kebenaran ialah kebenaran ilahi atau divine truth, kebenaran yang bersumber dari Tuhan. Kebenaran ini disampaikan melalui wahyu. Manusia bukan semata makhluk jasmani yang ditentukan oleh hukum alam dan kehidupan saja. Ia juga makhluk rohania sekaligus pendukung nilai. Kebenaran tidak cukup diukur dengan intoleransi dan rasio individu, akan tetapi harus bisa menjawab kebutuhan dan memberi keyakinan pada seluruh umat. Karena itu kebenaran haruslah mutlak, berlaku sepanjang sejarah manusia. Kebenaran huduri menjadi sebagai sebuah kebenaran yang mutlak untuk tiap penganutnya, sekalipun dalam kitab suci dan sabda yang dijadikan pedoman dalam teori kebenaran memiliki perbedaan pemahaman tafsir pendapat, sebab kebenaran di sini tidak hanya diperuntukkan untuk kepentingan kelompok atau bersifat universal. Maka perlu adanya mujtahid untuk membahas supaya tidak menjadikan kebenaran sebagai sumber konflik. Dr. M.J. Lakevoort dalam bukunya berjudul Menuju ke Pemikiran Filsafat mengemukakan bahwa kebenaran ialah hubungan antara pemikiran subjek dengan objek yang dijurusi. Jadi yang dapat kita simpulkan ialah kebenaran pertama-tama berkedudukan dalam diri si pengenal. Kebenaran diberi batasan sebagai penyamaan akal dengan kenyataan yang terjadi pada taraf inderawi maupun akal budi tanpa pernah sampai kesamaan sempurna yang dituju kebenaran dalam pengalaman manusia. Ilmu empiris memegang perannya dalam usaha memegang kesamaannya itu. Dalam bidang ilmu itu sendiri langsung berkecimpung dalam usaha manusia menuju kebenaran. Tepatnya perjalanan ilmu itu merupakan suatu sumbangan agar pengetahuan di luar ilmu itu makin mendekat kebenaran, bahwa substansi kebenaran adalah dalam interaksi kepribadian manusia dengan alam semesta. Tingkat wujud kebenaran ditentukan potensi subjek yang menjangkanya. Artinya fungsi-fungsi potensi subjek a priori tersedia sesuai dengan materi dan tingkat kebenaran yang ada di dalam alam semesta dan metafisik. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang konsep pengetahuan dan kriteria kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.